Sebelum kami memulai presentasi kami menghimbau teman-teman sekalian supaya harga yang kami. Baik, presentasi kami akan mulai yang dijelaskan oleh presentator pertama.
Sistem informasi geografis adalah suatu komponen yang ada pada komputer untuk menyimpan data, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan permukaan bumi. Sistem informasi geografis terdiri dari tiga kata, yaitu sistem informasi dan geografis, di mana ketiganya kita dapat memahami bahwa sistem informasi geografis itu penggunaan yang berisi informasi mengenai kondisi bumi yang berhubungan dengan sudut pandang. Sistem informasi geografis bisa kita singkat dengan SIG. SIG tidak bisa dipusatkan dengan perencanaan jauh karena kedua kementerian itu memiliki hubungan khusus. SIG merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan data, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian, SIG itu terbentuk oleh beberapa komponen, yaitu perangkat data atau disebut dengan software. Perangkat keras ini berupa perlengkapan pendukung dalam pembentukan sistem informasi geografis. Contohnya seperti CPU, monitor, pointer, digitator, scanner, router, CD-ROM, FDU, dan flash disk, di mana semuanya itu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak ini saya kembalikan ke belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fredrik. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita ketahui kita sedang disebutkan penafsiran peta atau bukan makna atau arti digunakan untuk menentukan kuantitas aspek dan dasarnya menentukan kuantitas persebaran dari peta matematik ini ada banyak simbol. Yang pertama simbol Victor yang digunakan untuk menggambarkan bentuk yang seperti meski seperti gambar. Yang kedua adalah geometri yang menggambarkan penampakan bumi dengan simbol lingkaran persegi atau persegi panjang. Yang kedua simbol garis, isinya yang pertama dari titik mati hampir sama atau bisa juga dibilang sama. Simbol garis yang menggambarkan kuantitas isolaris dan biasanya digunakan untuk menghubungkan tempat-tempat dengan gejala geografis yang sama. Yang ketiga simbol area. Simbol area ini berbentuk poligon yang menunjukkan luas tentang penampakan geografis. Contohnya ada pertanian, peternakan, dan juga dan lain-lain. Yang keempat simbol tanah. Umumnya bentukan simbol warna berbeda sifatnya bebas dengan tujuan sesuai tujuan dengan tujuan beda. Namun terdapat beberapa simbol warna yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Satu, penampakan dari bumi atau simbol infografik. Warna dasarnya adalah coklat, yang apabila semakin tua maka semakin jauh, maka semakin tinggi kecepatan
fasilitas pemagam. Yang kedua, penangkapan mereka. Yang malah alasannya adalah apa? Yang kedua, warnanya pakai semakin dalam warna. Namun digunakan jumlah dari wilayah sekitar yang bukan bagian dari tema tema. Ini penjelasan saya berikan. Baik, sebelum kami melanjutkan kami mohon maaf tidak kelihatan kami akan memperbaikinya kami akan memperbaikinya setelah kesempatan nanti. Kami lanjutkan untuk menyanyi keempat. Saudara berikutnya. Oke, saya akan materi tentang ini adalah 8 bagian, yaitu 1 ornamen warna, 2 ukuran 3 tekstur, 4 pola, 5 bayangan, 6 sinus, 7 antusias dan 8 konvergensi. Ornamen warna adalah tingkat adalah 8 suatu objek yang terdapat pada citra. Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan spektrum sempit. Menentukan objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kai. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah teman-teman sekalian ada yang mau bertanya dan mau mengkritik hasil dari presentasi kami? Kepada teman-teman sekalian, harap suaranya. Dengarkan saya. Apakah penginderaan jauh hanya dilakukan oleh satelit di luar angkasa? Dapat dilakukan untuk mengatasikan peta dari nomor 2 untuk menginterpretasikan peta. Saudara-saudari sekalian, saya minta kami persilakan. Saya Dita dari kelompok 5 ingin bertanya apa manfaat dan kegunaan interpretasi peta dalam penginderaan jauh? Baik, pertanyaannya mohon diulangi lagi. Apa manfaat dan kegunaan interpretasi peta dalam penginderaan jauh? Perkenalkan, nama saya Peter Simbol dari kelompok 2. Saya ingin bertanya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari interpretasi peta dan dengan interpretasi citra? Baik, kepada saudara Dina, kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya. Tadi saudara Rema menjelaskan tentang interpretasi citra penginderaan jauh di bagian interpretasi citra visual yang di buku paket terdapat 9. Kenapa pemaparan materinya hanya terdapat 8? Terima kasih. Baik, kami persilakan. Saya dari kelompok 2 yang memberi pertanyaan. Apa perbedaan garis lintang dan garis bujur pada komponen-komponen peta serta jelaskan fungsi dan garis-garis tersebut? Mohon pertanyaannya diulangi lagi. Apa perbedaan garis lintang dan garis bujur pada komponen-komponen peta serta jelaskan fungsi dan garis-garis tersebut? Pertanyaan lagi yaitu dari kelompok 3. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Saya dari kelompok 3. Tadi di penjelasan yang disajikan oleh saudara Britain, dia mengatakan tentang
Dan sudah dijelaskan bahwa biru itu untuk perairan, hijau untuk dataran rendah. Kenapa masih dikatakan untuk warna peta itu bebas? Terima kasih atas pertanyaannya. Saran dan kritik. Ya, kami akan sini akan menjawab dari pertanyaan kamu kalian. Sehingga kami menjawab. Oke, ya itu pertanyaan dari saudara dulu. Itu saudara Jamin. Jadi minimum bed adalah al-idrisi. Apakah saudara Jamin bisa menerima jawaban kalian? Yang pertanyaan dari saudari Amin. Pertanyaan dari saudara Amin. Apakah penginderaan jauh hanya dapat dilakukan satelit di luar angkasa? Ada satu lagi yaitu teleskop. Teleskop itu dapat digunakan untuk melihat, untuk mengamati dan berbagai macam di luar angkasa seperti galaksi, planet, bintang. Apakah saudara dapat menerimanya? Nama alatnya itu teleskop. Bisa melihat seperti teropong yang bisa melihat dari jarak jauh tanpa menyentuh langsung. Kami akan menjawabnya. Apa manfaat penggunaan interpretasi beta dalam penyanderaan jauh? Jawabannya adalah membantu mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data citra satelit atau udara. Membantu mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data citra satelit atau udara. Membantu mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data citra satelit atau udara. Apakah saudari Binda yang Mohon didengarkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iber. Memang tadi ada kesilapan dalam penjelasan materi dari kita Raymond. Di sini memang ada dalam bentuk komponen dalam bentuk apa? Bentuk itu tadi tidak dijelaskan. Di mana bentuk adalah konfigurasi atau gambar dari suatu objek yang bisa dikendalikan. Apakah saudara Iber dapat? Pertanyaan dari saudari Sulenka. Saudara Peten.
informasi pada berita yang sudah ada. Sedangkan implementasi citra itu terkait dengan analisis citra dari perkiraan jauh seperti satelit atau udara untuk menghasilkan informasi baru. Apakah saudara bergabung dengannya? Pertanyaan dari saudara Julika. Saudara Julika. Saya akan menjawab dengan dari pertanyaannya kita sebutkan kenapa produktivitas. Nah, yang kita ketahui peta itu ada dua, peta umum atau peta tematik. Namun ada juga peta-peta lain yang dimana contohnya adalah peta pelayanan kesehatan. Dia pakai halaman 3, di mana peta itu hanya didominasi oleh warna putih dan merah, di mana putih adalah untuk daerah jangkauan pelayanan kesehatan dan merah adalah yang dimana didominasi oleh merah, hijau, dua, Kami akan Nomor 1 akan menunjukkan peserta kami ke depan. Terima kasih.